Pada suatu ketika, sekumpulan santri sedang berlatih musik Islam di sebuah tempat tongkrongan di bawah pohonnya rindang. Santri-santri tersebut memulai latihannya. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi. Di tengah-tengah mereka latihan, lewatlah sekelompok remaja yang menganggap dirinya adalah anak gaul dengan angkuh. Dia tuh Santi lagi nyanyi-nyanyi nggak jelas. Iya, apa coba yang mereka nyanyiin tahu artinya juga enggak. Yuk ke sana yuk. Kalian nyanyi apa sih? Nggak jelas banget. Masya Allah, masa kamu nggak tahu sholawatan sih? Apa sih itu sholawatan? Ya jelas lah, sholawat itu untuk menyanjung Nabi Muhammad. Aduh, Nabi Muhammad itu siapa sih pakai acara disolawatin segala? Udahlah, nggak usah dipeduliin mereka, kita terusin aja latihannya. Iya, ayo kita mulai lagi. Ketika Nabila hendak memulai menyanyikan sholawat, tiba-tiba Arya sengaja merampas rebana-rebana tersebut. Daripada kalian semua mainin musik gak jelas, gitu mending dengerin lagu kesukaan kita. Radio! Maksud kamu apa sih? Gue dan teman-teman udah jadiin ini tempat sebagai tempat khusus buat gue. Keadaan mulai memanas. Tampak Cindy, Nabila, Aryati, dan Reza hendak saling pukul, dan dari kejauhan seorang ustadz berjalan dan melihat sekumpulan remaja yang tampak sedang berseteru. Ada apa ini? Ini Ustadz, mereka ngelarang kita latihan di sini. Apa benar begitu? Sekarang saya mau tanya sama kalian, kenapa kalian melarang mereka latihan di sini? Ya jelaslah Ustadz, ini tempat tongkrongan kita. Lagi mereka nyanyi gak jelas gitu. Mendengar jawaban Arya, Nabila angkat bicara. Kita lagi sholawatan, bukan nyanyi nggak jelas. Apa pentingnya sih sholawatan? Astagfirullahaladzim, sholawat itu ajaran Al-Quran. Kalian harus beristighfar. Yang kalian lakukan itu benar-benar tidak mencerminkan diri sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Emang penting ya Ustadz kita tahu Nabi Muhammad? Sangat penting. Ini berkaitan dengan agama yang kalian anut saat ini. Sekarang saya mau tanya kepada kalian, agama kalian apa? Islam dong, Emang kalian tahu yang membawa ajaran Islam? Ya gak tau lah Ustadz, saya gak hidup di zaman itu. Yang membawa ajaran Islam adalah Nabi Muhammad. Dapat ajaran dari mana? Kamu dulu SD apa enggak sih? Masa gitu aja kamu nggak tahu? Emang lo tahu? Tahu lah, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam. Jadi ajaran Islam itu datangnya dari Allah. Gak usah sok tahu deh kamu. Sudah, jangan ribut lagi. Sekarang kalian ikut ke rumah saya biar saya jelaskan. Tiba di rumah, Ustadz mempersilahkan dua kelompok remaja untuk duduk. Kemudian Ustadz memanggil saudaranya untuk ikut bergabung dengan mereka. Kenalkan, ini saudara saya. Kenalkan, nama saya Rafa. Ada apa ini? Tolong bantu mereka untuk mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Saya rasa lebih efektif jika yang menjelaskan itu teman sebaya mereka. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Benar.
tahu lahirnya Nabi Muhammad? Kalau nggak salah tanggal 12. Bulan Rabiul Awal tahun gajah kan? Tahun gajahnya bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Nah, itu kalian tahu kalau wafatnya Rasul kapan? Gue gak hidup di zaman itu, jadi gue gak tahu. Ada yang tahu gak kapan wafatnya Nabi Muhammad? Anak kelas 1 sampai 6 ada yang tahu tidak wafatnya Rasul? Kapan? Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu wafatnya 12 Rabiul Awal. Maaf, Rabiul Awal pada tahun 632 Masehi. Tadi saya dengar kalian ribut-ribut tentang sholawat. Iya. Kalian tahu tidak betapa pentingnya bersolawat bagi kita umat Nabi Muhammad? Karena Al-Quran yang menganjurkan. Ada yang tahu apa bunyi dari ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk bersolawat? Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Oke, supaya tidak berbelit-belit, akan saya menyampaikan bedanya Nabi Muhammad dengan umatnya. Ada yang tahu bedanya? Jadi begini teman-teman, mumpung pagi ini kita dalam acara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, saya akan menyampaikan beberapa perbedaan antara Nabi Muhammad dengan umatnya. Perbedaannya nggak banyak kok, teman-teman. Perbedaannya itu sedikit aja. Kalau bahasa Jawanya itu sitik wae. Kalau Nabi Muhammad itu sedikit ibadah, sedikit amal, sedikit sholat. Nah, kalau umatnya sedikit sholatnya, sedikit ibadahnya, sedikit amalnya, iya kan? Bener kan? Nah, ada lagi perbedaan yang Rasulullah itu sedikit makannya, sedikit tidurnya. Kalau umatnya tuh sitik mangan, sitik turu. Ya udah, ayo berbaikan, bersalaman dulu. Maaf ya, maaf. Maaf ya, maaf juga maaf. Begitulah akhir dari kisah ini. Mari kita bersama-sama merenungkan apa kita sudah pantas disebut sebagai umat Nabi Muhammad. Apakah kita telah mengenal Nabi Muhammad? Kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah sepatutnya untuk kita mengenal beliau, bersalawat kepada beliau, serta mengikuti sunnah-sunnah beliau. Allahu